Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana keadaannya? Luar biasa. Kita sungguh bersyukur kita diberi kesempatan untuk menikmati hidup ini. Menghirup udara segar, bisa berkomunikasi dengan anak, istri, suami dan sebagainya. Ada banyak orang yang sekarang sedang terkapar di rumah sakit, membutuhkan ventilator untuk menghirup oksigen. Tetapi kita bebas, tanpa bayar. Itu artinya kita bersyukur oleh karena Allah memberkati kita. Mari sebelum kita memasuki firman Tuhan di dalam rangka bulan keluarga yang keempat, persekutuan doa yang keempat, kita akan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Gembala kami yang agung, yang luar biasa memelihara kehidupan kami. Kami tidak sanggup dengan kata-kata kami yang sangat sederhana. Sebab Allah begitu baik, sangat baik, terlalu baik bagi kami. Engkau memberikan kami berkat yang luar biasa. Kami diberi kehidupan, kami diberi nafas. Dan Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kali ini Engkau berfirman Bapa, dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita awali bersama-sama dengan membuka firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Yang di dalam hal ini Alkitab berjudul Hawa Nafsu dan Persahabatan dengan Dunia. Begini firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada tanggal 16 September yang lalu, kita dikejutkan oleh sebuah berita yang sangat heboh, viral, yang terjadi di Jakarta, tepatnya di apartemen Kalibata City. Ada sebuah tragedi yang luar biasa, yaitu pembunuhan yang menewaskan seseorang dengan dimutilasi. Bapak Ibu silahkan melihat wajah-wajah berikut ini. Silahkan mengamati. Wajah yang pertama bernama DAF. Atau Jumadil Al-Fajri. Dia adalah seorang pembunuh yang memotong-motong, mencincang-cincang dan memutilasi korbannya. Yang kedua, cewek, LAS, yaitu Laili Ate Supriyatin. Sebagai otak atau perencana yang merencanakan semuanya
sampai terjadi. Dan yang ketiga adalah RHW atau Rinaldi Harley Wismanu. Ini adalah korbannya yang dipotong-potong, dicincang-cincang habis. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tragedi ini sungguh-sungguh sadis, sungguh-sungguh biadab, sungguh-sungguh memilukan hati. Dengan motif yang berusaha untuk menguasai harta dari HRW ini, sepasang kekasih gelap ini tega melakukan pembunuhan sadis yang disertai mutilasi. Bapak Ibu, inilah beritanya di dalam TV. Sejumlah fakta baru terungkap dalam rekonstruksi kasus mutilasi Kalibata City. Salah satunya adalah kedua tersangka Fajri dan Laili memang berencana membunuh korban jika tidak berhasil memeras harta benda korban. Polisi membongkar misteri jenazah termutilasi yang ditemukan di apartemen Kalibata City. Kasus terkuak dengan ditangkapnya sepasang pria dan wanita dalam sebuah rumah di Kompleks Permata Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Mereka adalah tersangka pelaku pembunuhan Rinaldi Harley Wismanu, pria berusia 32 tahun yang merupakan manajer kepegawaian sebuah perusahaan konstruksi. Saat ditangkap, Jumadil Al-Fajri dan Laili Atik Supriyatin mengaku sebagai sepasang kekasih. Polisi kemudian membawa keduanya ke apartemen Kalibata City, lokasi penemuan jenazah korban. Di hadapan tim penyidik, Fajri dan Laili menuturkan bagaimana mereka menyimpan jenazah korban yang sudah dalam kondisi termutilasi. Sebelumnya pembunuhan mereka lakukan di sebuah apartemen di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Jemaat yang terkasih, sepasang kekasih ini yaitu Daf dan Las sebenarnya memiliki problem yang sama dengan kita, yaitu krisis keuangan. Bukankah krisis keuangan ini dialami oleh penduduk di seluruh dunia atau di muka bumi ini sekarang ini oleh karena pandemi COVID-19 ini? Ada banyak orang yang di PHK, perusahaan raksasa gulung tikar, orang kebingungan mencari pekerjaan, dan sebagainya. Perbedaannya adalah dari cara mengatasinya. Bapak Ibu, saya yakin bahwa mereka berdua ini, Daf dan Las ini, sama-sama berjuang mempertahankan hidup untuk mencari uang melalui berbagai macam usaha, termasuk doa. Hanya saja menurut Alkitab, mereka salah berdoa. Benarkah begitu? Yakobus 4 ayat 3 berkata demikian. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab kamu meminta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Salah berdoa. Mereka meminta sesuatu tapi tidak menerima apa-apa. Sebab keinginan mereka hanya untuk memuaskan hawa nafsu belaka. Padahal pada ayat-ayat selanjutnya, Yakobus 5 ayat 16, luar biasa bunyinya demikian. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Perhatikan, Yakobus 5 ayat 16 berkata demikian. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ada 3 kata kunci dalam Yakobus 5 ayat 16 ini. Yang pertama adalah benar. Yang kedua yakin. Yang ketiga kuasa. Kita pelajari satu persatu. Unsur yang pertama
atau kata kunci yang pertama adalah benar. Doa orang yang benar. Siapakah sih orang yang sekarang ini yang ada di GKJ Mojoswi yang termasuk benar? Para majelis kah? Para aktivis gereja kah? Pak pendeta dan sebagainya? Perhatikan Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satupun manusia yang benar di hadapan Allah. Lalu menyikapi Yakobus 5 ayat 16, bagaimana? Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya ayat ini jelas mengatakan pada kita, tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Kecuali satu. Perhatikan ayat yang ke-20. Roma 3 ayat 20. Roma 3 ayat 20 berbunyi demikian. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi tidak ada seorang pun yang dibenarkan. Tapi ayat 24 berkata demikian. Oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Jadi tidak ada seorang pun yang benar melakukan apapun, kebaikan, puasa, zakat, nyepi, amal dan lain sebagainya. Tetapi ada orang yang dibenarkan oleh Allah karena penebusan Yesus Kristus. Bapak Ibu, dibenarkan oleh karena iman, bukan karena melakukan pekerjaan yang baik, beramal, berzakat dan lain sebagainya. Bukan. Kata kunci yang kedua adalah yakin. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kata kunci yang kedua adalah yakin. Apa sih yakin? Apakah sama dengan percaya? Di dalam Kamus Purwodarminto, percaya dan yakin itu sama. Tetapi sesungguhnya mempunyai hakikat yang sangat prinsipil dan berbeda. Percaya, bahasa Inggrisnya believe. Kalau yakin, bahasa Inggrisnya trust atau faith. Ada perbedaan yang sangat hakiki. Kalau percaya itu hanya menggunakan akal, otak, rasio. Tetapi yakin itu sudah melibatkan hati. Ketika Tuhan Yesus di hadapan para ahli Taurat, Tuhan Yesus berkata, tidak semua orang-orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, masuk dalam kerajaan surga. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi bukan karena dia baik, aktif, berseru-seru. Bukan dengan ini. Bukan dengan ini. Tetapi dengan hati. Bapak Ibu, dalam hal ini biasanya saya mengilustrasikan sebagai dokter yang menyembuhkan penyakit pasien. Dokter itu jelas banyak tahu tentang berbagai macam obat dan penyakit. Suatu ketika dokter itu sendiri sakit. Katakanlah sakit flu. Mudah. Dokter ngerti penyakit flu gampang. Podrek, Revagan, Aflucap, Flusil, Fludin, paracetamol, Decolgin dan sebagainya. Ada banyak tahu. Tapi benarkah dokter ini akan sembuh dengan hanya mengandalkan pengetahuan obat-obatan saja? Farmakologi saja? Tidak. Harus ada usaha. Harus ada action. Kalau di rumah tidak ada obat, ya beli. Kalau sudah beli, bukan hanya digeletakkan, ditaruh begitu saja, tapi diminum. Nah,
Kesembuhan seorang dokter dari penyakit itu bukan karena dia hafal tentang obat dan penyakit. Tetapi ketika dia minum. Action. Dalam hal ini ada 3 kata kunci tadi. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakin itu adanya action. Menerima ini. Salah satu di dalam doa itu action itu adalah konsistensi. Menerima segala sesuatu yang Tuhan berikan pada kita dengan iman. Doa itu adalah action. Bukan hanya kata-kata indah, kata-kata panjang, tapi action. Bapak Ibu, di dalam Alkitab ini ada satu ayat yang sangat pendek dan terpendek di dalam Alkitab ini. Baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Hanya ada 2 kata saja. Tetaplah berdoa. Kata tetaplah berdoa ini mengandung konsekuensi, ada konsistensi, ada kesinambungan, kontinuitas. Jadi yakin itu mengandung konsistensi, kontinuitas, pasrah dan sebagainya. Unsur yang ketiga, kata kunci yang ketiga adalah kuasa. Sekali lagi, Yakobus 5 ayat 16, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kuasa. Di dalam bahasa Greka atau Yunani kuno, dalam bahasa Alkitab ini, ada 2 hal. Kuasa bisa ditembakkan dari dunamos. Dunamos itu artinya dinamit yang bisa meledak, yang bisa menghancurkan segala sesuatu. Juga bisa berarti dinamo, dia menggerakkan, memotori segala sesuatu. Nah, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kuasa ini bisa meledak, bisa mengandung daya ledak yang tinggi, bisa menggerakkan sesuatu. Demikian itu doa. Bapak Ibu, ada satu kisah perjalanan bangsa Israel ketika bangsa Israel menghadapi tentara Amalek. Dalam Alkitab ditulis di dalam Keluaran 17, saya bacakan pendek. Musa diutus tuh kan. Keluaran 17 ayat 8 sampai 6. Demikian. Keluaran 17. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan pergi di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti apa yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik di puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Seorang dari sisi yang satu, seorang dari sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua
bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan pada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan dinamainya adalah Tuhanlah panji-panjiku, atau yang sering kita kenal dengar Jehovah Nisi. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah ini dramatis sekali. Bangsa Israel melawan Amalek, bangsa Amalek ini perang yang hebat itu. Tetapi kemenangan perang itu bukan pada saat medan perang saja. Tetapi Musa, Harun dan Hur itu naik ke puncak bukit. Dia berperang di dalam doa. Ketika dia kuat mengangkat tongkatnya berdoa, maka bangsa Israel menyerang. Tetapi ketika dia kecapean, lemah, maka bangsa Israel terserang. Dan seterusnya itu. Ketika Musa kelelahan, maka didukunglah Harun dan Hur di kanan dan kiri. Akhirnya kuat dan menang. Bapak Ibu, sebuah perjuangan untuk naik ke bukit di dalam doa itu luar biasa. Butuh konsistensi. Doa itu luar biasa, butuh konsistensi. Kalau di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 tadi, tetaplah berdoa. Ayat yang paling singkat, tetapi mengandung konsekuensi paling panjang. Tetaplah berdoa. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita. Kita terus mendoakan keluarga kita. Jangan jemu-jemu. Jangan lelah-lelah. Sebab itu kekuatan kita. Saya memiliki pengalaman beberapa waktu yang lalu. Ketika pertama kali awal pemberlakuan PSBB di Jakarta karena COVID itu, maka untuk keluar masuk Jakarta itu sangat sulit. Khususnya menggunakan bis, menggunakan pesawat, menggunakan kereta. Karena harus melalui serangkaian prosedur protokol kesehatan yang sangat ketat pada waktu itu. Yaitu harus lolos uji rapid test dan swab test. Padahal itu harganya mahal sekali pada waktu itu. Anak saya, istrinya, dan cucu saya, pembantunya mau pulang ke Jakarta. Tidak bisa. Harus itu. Rapid dan swab itu harganya mahal dan tidak sanggup. Padahal istrinya sudah 6 bulan meninggalkan kantor swasta. Mau tidak mau harus segera pulang. Dan akhirnya kami berdoa. Satu keluarga berdoa, berangkat. Sambil berangkat sore itu kami mengamati di televisi. Ya ampun. Kendaraan yang diputar balik. Ratusan. Dan saya dengan keluarga. Tuhan, seandainya diputar balik di Tegal masih lumayan. Diputar balik sudah daerah Pamanukan sana. Wah, cilaka. Sampai kelelahan dan puji Tuhan. Jam 5 pagi sampai di sana. Itu karena doa Bapak Ibu. Itu karena kekuatan doa. Kalau tidak, sudah tidak mungkin untuk itu. Ada bayi usia 3 bulan. Kiranya menginspirasi Bapak Ibu di dalam bulan keluarga. Mari kita terus berdoa. Kalau ada anggota keluarga kita yang sakit, kita doakan. Kalau ada anggota keluarga kita yang berantakan, kita doakan. Kalau ada anggota kita yang memang sedang kepepet kebutuhan segala sesuatu, kita doakan. Kita terus berdoa pada Tuhan. Biarlah menjadi kekuatan kita. Amin. Kita berdoa. Dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur Allah telah mencerahkan kepada kami. Kami butuh pertolongan Tuhan. Kami butuh penyertaan Tuhan. Kami tahu bahwa kami lemah, terbatas. Kami adalah debu.
Tetapi ketika kami menyadari bahwa kami seperti biji mata Tuhan yang Kau pelihara sedemikian rupa, maka kami memberanikan diri untuk terus berdoa kepadamu. Diberkatilah keluarga besar kami, di dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.